Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya sahabatku, di malam hari ini kita berjumpa lagi ya. Di hari ini Solusi Injeksi Channel akan berbagi pengetahuan tentang bagaimana cara reset pada sepeda motor Honda, dan ada beberapa trik cara untuk melakukan reset pada motor Honda ya teman-teman. Nah, di motor Honda itu ada 3 cara untuk melakukan reset motor Honda. Yang pertama itu adalah yang namanya reset ECU. Reset ECU ini bertujuan ataupun berfungsi untuk ketika kita setelah melakukan servis pada sepeda motor injeksi dengan cara melakukan pembongkaran full pump, throttle body, dan juga pembersihan injektor, ataupun hanya sekedar melakukan pengecekan data saja. Dan di unit motor Honda ini kita selalu menggunakan untuk resetnya adalah jumper DLC teman-teman ya. Untuk cara mereset ECU-nya sudah ada pada video saya yang sebelumnya teman-teman. Dan di sini fungsi dari reset ECU itu adalah ada dua teman-teman. Yang pertama adalah untuk menghapus kode kerusakan pada sepeda motor Honda, yang mana pada sepeda motor Honda yang berteknologi injeksi ini apabila ada sebuah trouble pada unit motornya, maka akan menunjukkan dari mil indikatornya. Mil indikator pasti akan ber-DTC ataupun berkedip-kedip teman-teman. Nah, disitulah kita sebagai mekanik diharuskan untuk mencari terlebih dahulu di mana letak permasalahannya. Kok bisa sampai mil indikator injeksinya itu berkedip ataupun ber-DTC ya teman-teman. Nah, setelah kita menemukan sebuah trouble-nya, setelah itu kita harus yang namanya melakukan reset ECU dengan cara menghapus atau membuang histori kode kegagalannya ataupun kode kerusakannya ya teman-teman. Nah, disitulah adalah fungsi dari reset ECU yang sesungguhnya teman-teman, dengan cara dicolok DLC-nya di soketnya ya teman-teman. Colok jamur DLC-nya di soketnya, lalu kunci kontak on. Setelah itu pada hitungan ketiga ya. Tetapi sebelum kita melakukan pencabutan atau mereset ECU, perhatikan kode mil yang tertera pada indikator. Untuk semua kode histori kerusakan harus sudah kita bereskan terlebih dahulu. Setelah sudah kita bereskan ya teman-teman, kita cabut jamur DLC-nya, dan pada waktu hitungan ketiga 1 2 3 kita colok lagi jamur DLC-nya. Nah, disitu pasti mil indikator akan berkedip terus menerus. Nah, disitulah yang namanya untuk reset ECU ya teman-teman. Nah, setelah itu di motor injeksi itu ada yang namanya setel mode altitude ya teman-teman. Yang mana setel mode altitude ini ataupun reset mode altitude ini bertujuan untuk mengembalikan semua settingan ke awal semula teman-teman. Sama seperti halnya reset ECU, hanya beda cara triknya teman-teman untuk melakukan reset mode altitude. Nah, apa saja yang mempengaruhi reset mode altitude? Bahwasanya banyak teman-teman yang berkomentar setelah melakukan reset mode altitude motornya normal, tetapi selang beberapa hari ataupun selang beberapa waktu motornya kembali bermasalah ataupun berebet kembali. Nah, disinilah Solusi Injeksi Channel akan berbagi kenapa reset teman-teman ataupun memasang mode altitude teman-teman itu suka kembali ataupun berulah kembali ya teman-teman, tidak stabil di angka 1 teman-teman, tidak berada di mode angka 1 teman-teman. Nah, di sini sebelum saya menerangkan tentang pembahasan mode altitude, harus kita pahami secara data apabila unit motor itu berada pada posisi mode 0 itu sebenarnya sudah normal. Dan untuk normalnya itu ketika dalam posisi motor itu berhenti ataupun tidak dinyalakan, itu mode sudah berada pada posisi 0 ya, ataupun pada RPM 1000 untuk standarnya itu mode berada pada. Nah, di situ untuk mode altitude-nya, untuk koreksi altitude-nya itu harus di angka 0,9 teman-teman ya. Untuk value-nya juga 0,9. Di situ dikatakan bahwa nilai itu ideal dengan catatan semua injektor, semua durasi, dan juga sudut bukaan TPS-nya, dan untuk sudut pengapiannya itu normal ya teman-teman.
Jadi jawabannya kenapa teman-teman melakukan reset mode altitude itu suka kembali lagi ataupun error lagi ya teman-teman, dan motor kembali merebet. Yang perlu teman-teman pastikan atau teman-teman harus cek terlebih dahulu adalah pastikan tekanan full pump itu harus normal teman-teman. Saya selalu mengulangi, sebelum melakukan reset mode altitude teman-teman wajib melakukan pengecekan pada tekanan full pumpnya, karena apabila teman-teman melakukan reset mode altitude dengan catatan full pumpnya lemah, maka motornya malah merebet dan juga beberapa hari pasti akan kambuh lagi ya teman-teman. Yang pertama, full pump harus kita cek tekanannya secara normal di angka 42 PSI ya teman-teman. Dan juga untuk semprotan injektor itu harus normal, tidak boleh dia itu seperti hujan ya, dia harus seperti embun teman-teman, tetapi dia tuh ada alurnya. Teman-teman bisa cek ya untuk pembersihan, cara pembersihan injektor itu teman-teman bisa lakukan sendiri-sendiri di rumah. Banyak tutorial untuk cara membersihkan injektor ya teman-teman. Nah, disitulah dari mulai tekanan full pump, injektor, ruang bakar, setelan kelep, dan juga bukaan sudut TPS itu juga sangat mempengaruhi tentang ataupun di dalam kita melakukan pengecekan ataupun reset mode altitude-nya teman-teman. Ya, silakan dilakukan pengecekan di area situ apabila teman-teman itu mendapati reset mode altitude-nya itu suka berubah-berubah ya teman-teman. Nah, jadi sebelum kita melakukan mereset pada motor injeksi, kita itu harus diwajibkan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jangan asal melakukan reset mode altitude teman-teman. Setelah semuanya normal, kita diwajibkan melakukan reset ECU dan juga setel mode altitude teman-teman ya. Mudah-mudahan setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman bisa belajar lagi. Kita sama-sama belajar untuk melakukan reset mode altitude agar tidak kembali kambuh motornya ya teman-teman. Oke, dan untuk pembahasan yang ketiga ini adalah kita harus melakukan reset sensor TP teman-teman. Yang mana untuk cara reset sensor TP ini juga sudah saya bikinkan tutorialnya di video saya yang sebelumnya ya. Nah, untuk melakukan reset sensor TP ini kita membutuhkan dua buah alat teman-teman. Yang pertama jumper DC, yang kedua dengan jumper yang berada pada soket EOT ataupun di soket sensor suhu ataupun sensor oli, itu namanya EOT. Dan yang untuk beradiator itu namanya di radiator itu namanya ECT, engine coolant temperature ya. Nah, jadi untuk trik dan cara reset TPS itu, yang pertama kita harus colokkan jumper DLC nya di soket yang dekat aki itu ya teman-teman. Terus yang kedua kita kasih jumperan pada soket EOT nya teman-teman. Kita cabut soketnya dari sensor yang berada pada bloknya ataupun headnya ya, itu macam-macam tempatnya itu kita cabut, lalu kita pasangkan jumpernya pada soket EOT nya teman-teman. Setelah itu kita hidupkan kunci kontak on ya, hidup kunci kontak on. Setelah itu perhatikan milnya, jangan sampai mati untuk berkedipnya. Pada posisi berkedip langsung kita cepat cabut jumpernya. Hanya kita cabut jumper pada soket EOT nya ya teman-teman. Setelah itu matikan kunci kontak dan pasangkan kembali soket sensor EOT nya teman-teman. Nah, di situ pasti perbedaannya untuk melakukan reset ECU, reset TP, dan juga melakukan setel mode altitude teman-teman ya. Nah, fungsinya kita harus melakukan reset TP ini adalah untuk mengembalikan semua pengaturan ataupun menyerasikan setelah kita melakukan pergantian semua komponen sensor-sensor yang berada pada sebuah unit motor injeksi teman-teman. Apabila teman-teman tidak melakukan reset TP setelah melakukan pergantian part ataupun sensor, contohnya sensor TPS, tanpa melakukan reset sensor TP nya, pasti motornya nggak akan bertenaga dan berebut teman-teman ya. Nah, reset sensor TP ini juga sudah saya bikinkan tutorialnya di video saya yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi buat pembahasan kali ini untuk di motor Honda ataupun di motor injeksi sepeda di Honda itu ada 3 macam. Yang pertama reset ECU, setel mode altitude, dan juga reset TPS teman-teman. Di situ di video-video saya yang sebelumnya sudah saya bikinkan tutorialnya tentang pembahasan reset ECU pada unit motor Honda ya teman-teman. Nah,
Jadi saya mengajak kepada teman-teman kita untuk selalu belajar dan belajar agar kita bisa terus mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari sebuah unit motor injeksi, agar kita bisa menambah wawasan kita, dan juga buat teman-teman pemilik unit motornya bisa belajar memperbaikinya sendiri tanpa membawa ke bengkel ya teman-teman. Jadi di hari ini saya hanya bisa berbagi sedikit ilmu yang bermanfaat ini tentang reset ECU, reset mode altitude, dan juga reset sensor TP ya teman-teman. Jadi semoga saja video-video saya yang sebelumnya yang sederhana itu bisa bermanfaat buat kita semua, dan juga tentunya buat para mekanik pemula ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, setelah melihat video saya ini, saya berharap teman-teman bisa terus memberikan support kepada channel saya agar saya terus bisa maju mencapai 100.000K. Dan sini mudah-mudahan nantinya setelah kita mencapai 100.000K dan mendapatkan hasil dari video-video kita bisa berbagi scanner buat para subscriber Solusi Injeksi Channel, dan juga yang beruntung ya, buat yang beruntung nantinya kita akan berbagi-bagi seperti pressure ya, pressure regulator untuk melakukan pengecekan tekanan full pump ya. Siapa tahu nantinya bisa mendapatkan hasil yang banyak, kita bisa lebih banyak lagi untuk berbagi kepada teman-teman semua sebagai mekanik pemula yang kesusahan untuk mendapatkan membeli scanner ya teman-teman. Jadi terus dukung channel saya dengan cara like, subscribe ya teman-teman. Apabila channel saya ini begitu membantu, sangat membantu buat teman-teman ataupun bermanfaat bagi orang lah ya teman, intinya seperti itu. Semoga bermanfaat ya. Salam dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next untuk di video saya selanjutnya ya.